Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucap syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya jualah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masih dapat bersama-sama bermuwajjahah, bertatap muka di rumah Allah ini. Kita melaksanakan ibadah rutin kita, dilanjutkan dengan kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surah Al-A'la ya. Ini surah yang cukup familiar ya, sering kita dengar, sering juga kita baca atau dibaca oleh imam dalam solat-solatnya. Bil khusus biasanya di sholat hari raya Idul Fitri ya, 2 hari raya, dan di sholat Jumat yang secara sharih ya ada dalilnya disunnahkan ya, untuk membaca surah, salah satunya surah Al-A'la ya. Nanti kita akan lihat ya kira-kira apa saja ya isi kandungan hal-hal penting ya, nilai-nilai penting yang terkandung dari surah tersebut. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya ya di surah At-Tariq ya kita sudah belajar ya nilai-nilai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari setetes air yang hina ya, khuliqa mimma indafiq ya, dari air yang hina yang memancar. Di satu sisi ya, di sisi lain kita juga belajar di surah At-Tariq Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an ya. Innahu laqaulun fasl ya. Jadi Al-Qur'an sebagai pembeda yang membedakan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang datang dari luar Islam, bainal haq wal batil. Nah, masih ada kaitannya, nanti kita akan lihat ya surah Al-A'la ini juga berisi tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad bisa menghafalnya secara paripurna dan tidak ada kelupaan di dalamnya. Nanti kita akan lihat bagian ayat yang menjelaskannya. Nah, jamaah sekalian, surah Al-A'la ini secara umum menurut para ulama, jumhur ulama menyebutkan surat ini termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah artinya
dia diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya. Jadi definisi yang masyhur di kalangan ulama-ulama tafsir ya, yang dimaksud dengan ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun qablal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Bisa jadi turunnya di Mekah, bisa juga turunnya di tempat-tempat lain di sekitaran Mekah atau di luar Mekah. Tapi kalau itu turun sebelum hijrah, maka dia masuk kategori ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah, maka itu ayat-ayat yang turun pasca Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun turunnya di Mekah ya, tapi kalau proses peristiwanya itu setelah Nabi hijrah, maka termasuk ayat Madaniyah. Misalnya apa? Ya, ayat-ayat yang turun di akhir-akhir masa kehidupan Nabi, atau ayat yang turun pada prosesi Fathu Makkah, ayat yang turun ketika Nabi berhaji di Mekah ya. Itu ayat turun di lokasinya di Mekah, tapi turun pasca Nabi hijrah ya, jauh setelah Nabi hijrah. Maka menurut para ulama itu masuk kategori ayat-ayat Madaniyah. Itu jadi definisi yang masyhur, ayat Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah, Madaniyah setelah Nabi hijrah. Itu yang masyhur dan paling banyak dipegang ya. Kalau di masyarakat atau dulu misalnya saya belajar ketika masih sekolah SD MTS, yang pendapat yang dipakai itu Makkiyah itu turun di kota Mekah, Madaniyah turun di Madinah ya. Dinisbahkan dari namanya Makkiyah berarti turun di Mekah, Madaniyah berarti turun di Madinah ya. Tapi definisi ini punya beberapa kendala ya, punya beberapa kekurangan, sehingga jumhur ulama tafsir tadi ya mengembalikan bahwa yang paling rajih itu adalah definisi qabla awil ba'dal hijrah. Jadi sebelum dan sesudah hijrah. Dan memang kalau kita lihat periodisasi dakwah Nabi itu ya dua itu, sebelum Nabi hijrah dan pasca Nabi hijrah. Itu periode kehidupan Nabi dan periode dakwah Nabi yang bisa kita perhatikan. Termasuk dalam hal ini adalah proses pewahyuan Al-Quran. Nah, surah Al-A'la ini ya jamaah sekalian, tadi ya jumhur ulama mengatakan ini turun sebelum Nabi hijrah ya, qablal hijrah, maka disebut surah Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan surah Al-A'la? Ya, kita bisa lihat ya, biasanya penamaan surah itu dinisbahkan atau diambil dari kata yang ada dalam surah itu ya. Termasuk surah Al-A'la ini itu diambil dari kata di ayat pertama ya, sabbihisma rabbikal a'la ya. Al-A'la itu diambil dari kata itu ya. Ada juga yang mengatakan nama surah ini, ada yang mengatakan sabbihis ya, ada yang mengatakan surah sabbihismi rabbik ya, dan seterusnya. Tapi yang paling masyhur itu adalah surah Al-A'la. Nah, apa maknanya Al-A'la? Nah, ini kita akan lihat ya. Al-A'la itu artinya yang maha tinggi ya. Yusabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah ya nama Tuhanmu yang maha tinggi ya. Di kata sabbih ya, itu fi'il amr ya, bentuk kata perintah ya. Dari fi'il madinya atau kata dasarnya sabbaha ya, sabbaha yusabbihu tasbihan ya, bendanya atau masdarnya tasbihan yang kita lihat sehari-hari dalam bentuk tasbih itu ya. Tasbihan sabbih ya fi'il amarnya atau perintahnya. Nah, kata sabbaha yusabbihu tasbihan, sabbih itu berasal dari kata sabaha ya, jadi asal katanya adalah terdiri dari 3 huruf sin, ba, dan ha, sabaha. Nah, kata sabaha ya itu kata dalam kamus bahasa Arab makna dasarnya adalah menjauh ya. Makna dasar dari kata sabbaha itu artinya menjauh. Nah, kenapa menjauh ya? Dalam konteks kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala ya, menjauh itu maksudnya adalah kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat, dari hal-hal perilaku-perilaku yang tidak pantas ya,
dilekatkan, disandingkan kepada Allah. Itu tasbih. Jadi tasbih itu tanzih, yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyucikan Allah, kita menjauhkan ya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat nuqsan, ya sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang mustahil melekat kepada Allah. Ya. Sama seperti misalnya ketika kita menyucikan ya tempat, misalnya kita menyucikan lantai. Maka ketika kita menyucikan lantai itu maknanya kita menjauhkan ya segala najis, kotoran-kotoran yang ada di lantai itu kita jauhkan atau kita bersihkan ya. Makanya dalam kata yang sama ya, kata turunan dari kata sabaha itu ada yang bermakna berenang ya. Kalau kita tahu ya bahasa Arabnya berenang apa? Ada yang tahu jemaah? Bapak-bapak? Ya. Sabihah atau sabahah ya. Sabahah ya. Nah, sabahah atau sabihah itu artinya berenang ya. Di hadis Nabi itu masyhur ya. Ada 3 hal yang hendaknya diajarkan ya orang tua kepada anak-anaknya ya, berkuda, memanah dan berenang ya. As-sabihah. Kemudian berkuda dan memanah. Nah, jadi berenang ya, aktivitas berenang ya, kenapa disebut dengan as-sabihah? Karena dari aktivitas berenang itu orang akan menjauh dari tempatnya semula. Ya, jadi itu maknanya ya. Jadi kata sabaha itu makna dasarnya itu menjauh. Turunan-turunan dari kata sabaha itu juga akan erat maknanya atau kaitannya dengan proses menjauhi. Tasbih ya, sebagai umat Islam ketika kita bertasbih maka kita menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang rendah ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya sabbihisma rabbik al-a'la. Allah mempunyai nama yang maha tinggi ya, paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Nah, kenapa ya, atau bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan, dalam penyucian nama Allah itu dijelaskan di ayat berikutnya. Jadi ada 3 sifat Allah Subhanahu wa taala di mana sifat itu melekat hanya kepada Allah sehingga Allah dikatakan sebagai zat yang maha tinggi. Yang pertama alladzi khalaqa fasawwa ya, yaitu dia yang menciptakan lalu menyempurnakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan asal jadi saja ya. Manusia ya, dia bisa menjadi kreator ya, dia bisa menjadi pencipta yang menciptakan sesuatu. Tapi seringkali manusia menciptakan sesuatu ala kadarnya ya, yang penting jadi, yang penting ada ya. Atau bisa juga manusia itu dia menciptakan tapi ada yang disebut trial and error, uji coba ya, menciptakan pertama dievaluasi, oh ternyata masih ada kekurangan ya, kemudian diciptakan lagi yang baru, ada kekurangannya lagi, diciptakan lagi sampai kemudian menjadi produk yang sempurna atau produk yang baik, yang bagus ya. Jadi ada trial and error. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu itu tidak ada trial and error. Menciptakan allazi khalaqa fasawwa dan langsung sempurna, ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciptaan Allah ya di seluruh alam raya ini ya tidak ada yang sia-sia ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, semuanya diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Khususnya nanti ya yang paling sempurna atau yang kaitannya dengan ayat kedua ini menurut jumhur ulama, yaitu yang dimaksud adalah ciptaan manusia ya, yang diciptakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, diciptakan dengan sebaik-baik atau sebaik-baik rupa, sebaik-baik makhluk ya. Dan tidak cukup hanya menciptakan, menyempurnakan ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga walladzi qaddara fahada ya,
menentukan ya kadar masing-masing. Ya, qaddara itu menentukan kadarnya, ukurannya, ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, Allah sudah ciptakan kita manusia masing-masing individu, menciptakan entitas manusia, entitas hewan, tumbuhan, alam raya, semua itu ya itu diciptakan qaddara, ya sesuai dengan ukurannya. Yuqaddiru taqdiran. Putusan Allah disebut dengan takdir, ya. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah diukur, sesuatu yang sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, kepada manusia, kepada makhluknya, ya. Jadi seluruh apa yang ada di alam semesta, ya fasilitas, ya kekayaan sumber daya alam itu semuanya sudah disesuaikan dengan kapasitas kita sebagai manusia. Nah, tinggal kemudian kita sebagai manusia bagaimana mengupayakan, bagaimana mengoptimalkan, memfungsikan hal-hal yang sudah disesuaikan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnatullahnya jemaah sekalian, ya sunnatullah atau orang modern biasa menyebutnya hukum alam, ya, atau hukum Allah, ya sunnatullahnya. Segala sesuatu itu sudah terukur, ya qaddara. Dalam ayat yang lain dikatakan segala sesuatu itu sudah punya mizan, ya timbangannya. Dalam kehidupan kita itu sudah ada ukuran, sudah ada timbangannya. Nah, manakala ukuran, manakala timbangannya itu kita lebihkan atau kita kurangkan, maka di situ akan terjadi ketimpangan. Di situ akan terjadi kerusakan. Di surah Al-Mutaffifin kemarin kita sudah belajar, ya wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi, mencurangi timbangan. Ya, mengurangi, mencurangi timbangan itu bisa melebihkan, bisa mengurangi. Ya, melebihkan atau mengurangi itu berarti sudah keluar dari qadarnya, ya sudah keluar dari kadarnya, ukuran yang dikehendaki. Ya sama misalnya seperti tubuh kita, ya. Tubuh kita diberikan oleh Allah fungsi kita bisa memakan, mengkonsumsi makanan yang halal, ya ayam, ya sapi, kambing, daging-daging itu semua misalnya adalah makanan-makanan yang halal dan thayyib, ya. Nah, tapi kadar thayyib ini yang penting, ya, bukan sekedar halal. Halal secara syar'i jelas, ya ayam, ya kambing, ya sapi itu semua halal. Tapi tidak semua yang halal kemudian serta-merta thayyib. Nah, thayyib ini salah satu kaitannya dengan kadar, ya, kadar kapasitas tubuh kita. Ya, tubuh kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, tapi jangan berlebihan. Ya, kalau berlebihan keluar dari kadar yang seharusnya, di situ timbul penyakit, ya kolesterol, darah tinggi. Ya. Yang terbaru beberapa hari yang lalu saya lihat di media sosial itu, ya saya tidak tahu di Berau, ya, tapi di daerah Jawa sana, di Jakarta dan sekitarnya itu banyak anak-anak kecil, ya balita yang masih kecil dia sudah cuci darah, ya masih kecil sudah cuci darah. Saya nggak tahu kasusnya di Berau banyak atau tidak, ya, tapi di Jakarta, daerah-daerah Jawa sana, Jabodetabek itu banyak kasus masih kecil balita sudah cuci darah. Ya, salah satu penyebabnya tadi, ya konsumsi makanannya, ya masih kecil sudah kena ginjal karena tadi, ya makanan manis yang berlebihan. Ya anak-anak kan memang ya jangankan anak-anak, kita saja yang dewasa masih suka, ya yang manis-manis, ya. Tapi ya tadi, ya kadar yang berlebihan itu ya jadinya penyakit. Nah, sayangnya anak-anak kita misalnya karena kita dengan dorongan kasih sayang, ya kita sayang dengan anak kita, dia minta es krim kita belikan, dia minta minuman yang manis-manis yang banyak pengawet manisnya segala macam itu kita belikan tanpa kita seleksi, ya. Maka tadi akhirnya masih kecil sudah banyak penyakit, ya bahkan naik sedikit misalnya yang remaja-remaja itu juga banyak, ya yang sudah kena kolesterol, ya, asam urat padahal masih remaja. Yang dulu katanya penyakit-penyakit itu penyakit orang tua misalnya, ya sekarang anak-anak SMP, SMA, kuliah itu sudah banyak yang punya penyakit semacam itu. Ya tadi, ya
pola hidup yang tidak sesuai kadarnya. Salah satunya adalah konsumsi kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka jelas ya, dalam Islam itu semua diperhatikan ya. Apa-apa yang masuk dalam tubuh kita itu harus kita perhatikan, bukan hanya kehalalannya tapi juga ketayyibannya bagi tubuh kita ya. Dan tayyibnya bagi tubuh kita tentu masing-masing orang berbeda kadarnya. Mungkin ada orang yang makan beberapa setakaran ini masih aman, tapi ada yang baru sedikit sudah kolesterolnya naik misalnya. Maka kadarnya harus disesuaikan dengan diri kita masing-masing. Nah, ketika kita coba sesuaikan itu ya, fahada. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan petunjuk ya, tanda-tanda. Tadi ya, misalnya makanan ya. Makanan kita sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah. Ya, misalnya sudah kita makan terus ada rasa-rasa yang kurang nyaman, itu berarti petunjuk. Jangan dibablasi, jangan diteruskan. Ya, dikurangi atau ditinggalkan sementara misalnya untuk mengurangi. Termasuk misalnya salah satu tadi yang penting ya, itu adalah manis-manisan ya. Jadi makanan yang manis-manis tuh sebisa mungkin kita kurangi. Diabetes ya, gagal ginjal itu semua ada kaitannya dengan makanan yang terlampau manis ya. Jadi kita bisa kurang-kurangi itu. Walladzi akhrajal mar'a ya. Yang ketiga ya, yang pertama tadi Allah menciptakan, yang kedua Allah menentukan kadar sesuai dengan kadarnya masing-masing, yang ketiga alladzi akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan ya rerumputan. Al-mar'a itu asal katanya dari kata ro'a ya. Kata ro'a itu pada mulanya berarti memelihara binatang. Ya, memelihara binatang. Nah, al-mar'a itu menunjukkan tempat ya. Maka al-mar'a berarti tempat ya, di mana binatang itu diberikan pangan, makanan, atau juga binatang itu dipelihara, dijauhkan dari mara bahaya. Itu al-mar'a. Nah, maka dari makna itu kemudian dipahami juga al-akhrajal mar'a berarti menumbuhkan rumputan ya, yang biasa dimakan atau dikonsumsi oleh binatang-binatang ternak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menumbuhkan rerumputan. Nah, rerumputan ini adalah salah satu tanda ya kebesaran Allah ya. Karena rumput itu tidak perlu ditanam, ya tidak ada bibitnya, dia tumbuh begitu saja, kemudian menjadi rizki bagi binatang-binatang yang ada di sekitar. Beda misalnya dengan pohon yang kita tanam, ya. Tapi rumputan itu tumbuh begitu saja. Sama dengan pohon-pohon yang ada di hutan itu semua adalah akhrajal mar'a. Ya, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghidupkan tanpa ada benih ya, tidak ada orang yang menanam benih misalnya saat ini dia tumbuh ya. Maka pengelolaannya pun juga harus sesuai dengan qadarnya ya, sesuai dengan kadar yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau semua ditebang tidak ada penanaman kembali ya, nanti akan jadi kerusakan ya. Itu siklus atau sunnatullahnya kehidupan ya. Kalau kita merusak ya akan datang ya bencana-bencana. Nah, tidak hanya menghidupkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi kuasanya Allah juga faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ya, dari yang sudah tumbuh subur kemudian Allah juga bisa menjadikannya kering kehitam-hitaman, kering kerontang. Itu kuasa Allah. Ya, jadi menghidupkan kemudian mematikan. Jadi tiga hal itu ya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di permulaan surah Al-A'la ini, yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, maha luhur, yaitu menciptakan ya, menentukan kadar dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan sekaligus penegasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, dan sungguh kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad ya, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali atas izin Allah.
Ayat ini turun ya secara umum ya, sebabun nuzulnya ya. Sebelum ayat ini turun, ketika wahyu turun ya melalui perantaraan malaikat Jibril, Nabi SAW itu sering ya mengulang-ulang bacaan ya, ayatnya baru disampaikan oleh Jibril, belum selesai Jibril membaca ayat yang diwahyukan itu, Nabi sudah mengulang lagi dari awal. Ya, Nabi mengulang dari awal karena Nabi ada kekhawatiran kalau tidak diulang nanti akan lupa yang diwahyukan oleh Jibril tadi. Maka ketika ayat ini turun, ya sanuqri'uka fala tansa, itu sekaligus memberikan penegasan kepada Nabi ya. Ketika malaikat Jibril itu membacakan wahyunya kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, kau niscaya tidak akan pernah lupa. Ya, ini sekaligus memberikan penegasan ya kepada Nabi di surah Al-Qiyamah itu ya, dijelaskan ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebelum ayat ini turun, Nabi sering ya, karena kekhawatiran tadi ya, kekhawatiran bacaannya akan lupa, maka membaca Quran dengan tergesa-gesa, terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Maka kata Allah, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru menggerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran, tapi bacalah dengan tartil. Nah, dalam konteks kita saat ini ya, ayat ini juga bisa kita pahami ketika kita membaca Al-Quran, entah itu di dalam sholat atau di luar sholat. La tuharrik bihi lisanak, jangan tergesa-gesa ya. Apalagi biasanya yang sering terjadi di ketika bulan Ramadan ya, baca Quran tergesa-gesa ya, baca surahnya tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanak, jangan tergesa-gesa ya, baca dengan tartil. Sanuqri'uka fala tansa ya, jadi ini penegasan ya kepada Nabi Muhammad ya, bahwa Nabi tidak akan lupa dengan ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa ya. Sungguh Allah itu mengetahui yang terang, benderang, yang zahir, wa ma yakhfa, dan apa-apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan melampangkan bagimu jalan-jalan kemudahan dalam segala urusan. Nah, ini ayat 1 sampai 8 ya, yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ada beberapa hadis yang bisa kita lihat sekilas yang berkaitan dengan surah Al-A'la ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama ya, akhrajal jamaah, itu berarti di takhrij atau dikeluarkan dari ulama-ulama hadis yang banyak ya, Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa baqiyatu ahlus sunani, dan banyak dari imam-imam penulis kitab sunan ya, sunan-sunan dalam kitab hadis itu banyak ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, dan seterusnya. Yaitu bagian dari metode penulisan kitab hadis ya, ada metodenya sunan ya, ada yang metodenya musnad seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang sahih ya, seperti sahih Muslim, sahih Bukhari, dan seterusnya. Anin Nu'man bin Bashir, jadi diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'aidaini wa yaumil jum'ati Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah surah Sabbihisma rabbikal a'la dan surah Al-Ghasyiyah ya. Itu ketika sholat 2 hari raya dan ketika sholat Jumat. Ini sunnahnya yang membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah ya. Itu disunnahkan ya. Kemudian hadis yang lain ya disunnahkan juga ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad fi musnadi ya, di kitab musnadnya, dari hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, dan juga Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, ini sunnahnya di salat witir yang biasanya yang rutinnya kita lakukan di bulan puasa ya. Sebenarnya witir itu tidak hanya
dilakukan di bulan puasa saja. Ya, di bulan-bulan lain kita bisa melakukannya di malam hari. Ya. Nah, sunnahnya salat witir itu membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la, kemudian surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Wa fi riwayatin ukhra zadat Aisyah, dalam riwayat yang lain Aisyah menambahkan wal muawwidzatain. Jadi qul huwallahu ahadnya itu dibaca 3 rangkap al muawwidzatain ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Jadi terserah ya, yang masyhur atau yang biasa Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Ini dalam konteks surah Al-A'la ya. Maka surah Al-A'la ini juga disunnahkan dibaca ketika sholat witir ya. Nah, kemudian yang lainnya ya, ja'a fil haditsil ladzi rawahu Ahmad wa ghairuhu kama sayati. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga ya. Lamma nazala fasabbih bismi rabbikal azim ya, ketika turun wahyu surah Al-Waqiah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Bacalah ayat tersebut pada ruku kalian. Falamma nazala sabbihisma rabbikal a'la, dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, qala, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Baca pada sujud-sujud kalian. Maka dari 2 ayat ini atau dari hadis ini kemudian salah satu bacaan ketika ruku itu subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu dari sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal azim itu dari fasabbih bismi rabbikal azim ya, di surah Al-Waqiah. Nah, sebelum 2 ayat ini turun, wa kanu yaquluna fir ruku', ya, sebelum itu para sahabat membaca ketika ruku', Allahumma laka raka'tu, ya Allah bagimu ruku'ku. Wa fis sujud, dan ketika sujud itu membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah bagimu sujudku. Ya, tapi ketika kemudian turun maka diubah ya bacaannya ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu satu riwayat ya. Nanti ada riwayat lain juga yang masyhur dan sahih bacaannya yang lain. Tapi dalam konteks ini karena ayatnya sabbihisma rabbikal a'la, maka kaitannya dengan bacaan ketika sujud ya, dan filosofinya jelas ya. Ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita, kepala kita ini serendah-rendahnya. Pada saat yang sama kita juga mengagungkan Allah Al-A'la ya, setinggi-tingginya. Subhana rabbiyal a'la ya, maha suci engkau ya Tuhanku yang maha tinggi. Jadi filosofi sujud, kita menghamba serendah-rendahnya seraya meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Nah, itu orang yang sujud. Maka harusnya filosofi ini juga kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan sesama manusia juga harus rendah hati. Jangan kemudian sombong, takabur, merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya daripada orang lain, sehingga bisa menginjak, mendiskriminasi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, setidaknya ada 4 poin penting yang bisa kita simpulkan ya dari pelajaran atau surah Al-A'la ayat 1 sampai 8 yang ditegaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir ya. Yang pertama ya, bahwa sebagai manusia kita bisa belajar ya, yang bagi lil insan ta'zimallah wa tamjidahu wa tanzihahu an kulli ma la yaliqu bihi min sifatin nuqsin fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Kita sebagai manusia harus senantiasa mengagungkan ya, memuji, menyucikan Allah, wa tanzih ya, menyucikan Allah an kulli ma la yaliqu bihi, dari segala hal-hal yang tidak layak ya, tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berupa sifat-sifat kekurangan ya, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Semua itu jangan kita sematkan hal-hal yang bersifat kekurangan.
Makanya kita jangan misalnya mengeluh ya. Misalnya ada hujan, ya kemudian kita mengeluh, ya ampun kok hujan misalnya. Itu berarti kita sedang mengeluh kepada takdir ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menurunkan hujan. Alih-alih kita mengeluh, kita harus berdoa, misalnya bersyukur. Allahumma shayyiban nafi'an misalnya. Dalam hal yang lain demikian. Makanya kita diajarkan ada banyak bacaan doa-doa. Itu dalam rangka untuk kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang benar itu tidak hanya sebatas tasbih, penegasan Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna, ya Allah Tuhanku, Allah Tuhan kami, tapi kita juga menyucikan Allah, menjauhkan Allah, menafikan Allah dari segala sifat-sifat kemanusiaan. Ya, makanya la ilaha illallah, kalimatut tauhid itu jelas. Ya, la ilaha itu penafian, penyucian, penegasian Allah dari ilah-ilah lain. Tapi tidak boleh berhenti la ilaha saja. Itu kafir ya, tidak ada Tuhan. Ya, setelah kita sucikan, kita negasikan, kita nafikan Allah dari Tuhan-Tuhan yang lain, dari sifat-sifat kemanusiaan, barulah di situ masuk tasbih. Illallah, kecuali Allah. Itu tauhid yang benar. Tauhid yang benar menegasikan dan mengukuhkan. Tidak sebatas mengukuhkan saja. Kalau kita sebatas mengukuhkan saja, pada saat yang sama kita bisa menduakan nantinya. Ya, ketika kita mengatakan Allah Tuhanku misalnya, ya kita benar ya Allah Tuhanku. Tapi bisa jadi kita juga menghamba pada yang lain. Kita menghamba pada makhluknya. Kita percaya pada benda-benda tertentu, hal-hal tertentu. Nah, maka itu tidak penafian, ya, tidak menafikan, ya, tidak menyucikan. Ya, maka tanzih dan tasbih itu menjadi satu kesatuan yang perlu ada dalam keimanan dan ketauhidan kita. Nah, ini tambahan lagi ya. Wa yustahabbu lil qari idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la ay yaqul subhana rabbiyal a'la. Ya. Ini salah satu pendapat mengatakan disunnahkan ya bagi para qari ya ketika kita membaca surah ini di luar salat ya. Ketika kita membaca surah ini di luar salat ya, selesai suhufi Ibrahim wa Musa, maka disunnahkan kita membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, sama nanti misalnya di akhir surah Al-Ghasyiyah ya, itu juga ada riwayat yang mengatakan ketika selesai membaca akhir surah Al-Ghasyiyah itu kemudian membaca Rabbi hasibni hisaban yasira. Karena di akhir surah Al-Ghasyiyah itu ada ayat Allah yang menyebutkan azab ya, yang besar bagi hamba-hamba yang ingkar. Maka ketika selesai baca surah Al-Ghasyiyah, kita disunahkan memohon doa yang mengucapkan Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya hisablah aku dengan hisab yang cepat, yang luar ya, yang cepat ya. Nah, ini memang ada riwayatnya, ya, ada pendapat ulama. Tapi yang penting untuk kita tegaskan bahwa doa-doa ini, bacaan-bacaan ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Ya, ini hanya sebatas doa. Maka karena ini bukan bacaan, bukan ayat, bukan masuk dari ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bisa dibaca di dalam salat. Ya, misalnya di dalam salat selesai baca surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, subhana rabbiyal a'la. Atau di akhir surah Al-Ghasyiyah selesai baca surah Al-Ghasyiyah, Rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, itu pandangan yang kuatnya itu tertolak ya, karena itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an yang harus kita baca di dalam sholat ya. Di dalam sholat tuntunannya jelas, yang kita baca doa-doanya ya doa-doa yang sesuai dengan tuntunan ya, takbiratul ihram, doa sujud, doa ruku, semuanya ada hadisnya. Selain itu ayat-ayat Qur'annya juga ayat-ayat Qur'an yang pasti ya. Sedangkan Rabbi hasibni hisaban yasira, atau nanti di akhir surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin,
bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu juga ada pendapat ya, selesai baca surah At-Tin, alaihissallahu bihkamil hakimin, bukannya Allah lah sebaik-baik hakim, kita disunahkan membalasnya ya. Ada riwayat membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu ya Allah, aku saksi bahwa Engkau sebaik-baiknya hakim. Nah, itu bisa dibaca di luar sholat ya, silahkan ya. Tapi di dalam sholat maka tidak bisa menambah hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti ya. Termasuk dalam hal ini surah Al-A'la ya, di akhir sabbihisma rabbikal a'la ya, disunnahkan ya bagi qari membaca subhana rabbiyal a'la itu di luar sholat ya. Waqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jamaah minas sahabah wat tabi'in. Itu jadi sering diamalkan Nabi dan para sahabat ya, selesai membaca surah Al-A'la dilanjutkan dengan menyucikan Allah subhana rabbiyal a'la. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu hadhihi surah. Jadi surah Al-A'la ini yaitu dicintai ya, salah satu surah yang disenangi ya, surah favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarus salaf, dan ulama-ulama salaf kanu yuwadzibuna ala qiraatiha fit tahajjud. Dan ulama-ulama salaf itu banyak yang membaca surah ini dalam salat tahajud, salat malam ya, qiyamul lail tadi. Termasuk dalam hal ini adalah salat witir ya. Itu nilai yang pertama. Kemudian nilai yang kedua yang juga kita bisa pelajari yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya ya dengan 3 sifat yang sempurna. Apa saja sifatnya? Yang pertama, alladzi khalaqa jami'al khalaiq. Allah menciptakan seluruh makhluk itu dengan sebaik-baik rupa. Struktur, ukuran, fungsi tubuh makhluk ya, termasuk manusia, itu semuanya sempurna diciptakan oleh Allah, dan itu sifat yang hanya dilekatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa qaddara likulli makhluqin ma yuslahu lahu ya. Allah juga menentukan kadar yang tepat bagi setiap makhluk, apa yang baik bagi mereka. Fahadahu ilaihi, dan memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan bimbingan kepada makhluknya ya. Maka itu kekuasaan Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, yang tadi kita bahas, wa ambatal ashba wa akhrajan nabata waz zar'a ya, yang menumbuhkan rumputan, tumbuh-tumbuhan, itu semua Allah, kuasa Allah. Thumma sayyarahu baliyan hashiman jafa aswad. Kemudian setelah ditumbuhkan, kemudian bisa menjadi kering kerontang, menjadi hitam gemintang. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Makhluk tidak akan bisa menentukan kadar yang sempurna. Makhluk tidak akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bidzati. Makhluk tidak akan bisa menciptakan sesuatu dengan sempurna. Itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ketuhanan, keilahian. Nah, kemudian yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ya, basyarallahu taala nabiyahu bibasyaratain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada nabinya pada 2 hal. Kabar gembira yang pertama, ayyaqra'a alaihi Jibril al-wahya bil Qur'an ya. Jadi Jibril membacakan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Wa huwa ummiyun la yaktub wa la yaqra. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi berkat bimbingan wahyu dari malaikat Jibril, maka fayuhfadhahu wa la yunsah. Nabi kemudian hafal dan tidak lupa, illa masyaallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ayat sanuqri'uka fala tansa itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa ya ayat-ayat yang turun kepada beliau. Yang kedua, kabar gembiranya adalah bahwa syariat Islam ini ya at-taufiq li a'malil khair ya, wa tasyi'is syariah al-yusra. Syariat Islam itu penuh dengan kemudahan, wa nuyassiruka lil yusra ya. Jadi ajaran Islam itu semuanya ajaran-ajaran yang menunjukkan pada kemudahan.
sebagaimana dasar asal kata-kata syariah, ya syar'un itu artinya mata air. Ya, syar'un itu artinya mata air. Maka syariah itu laksana mata air. Ketika kita melaksanakan syariat secara benar, ibarat kita jalan menuju sumber mata air yang memberikan oase, memberikan kesejukan. Nah, dan yang terakhir di ayat nilai yang keempat, poin keempat yang bisa kita pelajari, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu tamamal ilm. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Ya, kullu ma yajharu bihil insan wa huwal i'lan minal qawli wal amal. Sesuatu yang tampak, yang zahir dari manusia, apa yang diucapkan manusia, apa yang dilakukan manusia, wa kullu ma yakhfih, atau juga yang disembunyikan, yang ada dalam hati manusia. Semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah saja bisa menciptakan manusia, menciptakan makhluk dengan sempurna, ya amat sangat mudah untuk Allah bisa mengetahui apa yang tersirat dan tersurat dalam setiap hati manusia. Maka dari uraian ini, ya dari 4 poin ini, yaitu semua menjelaskan Allahul A'la, ya, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur. Maka sebagai manusia tugas kita adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa memuji, senantiasa bertasbih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang benar adalah tasbih yang menyucikan, yang menegasikan, yang menghindarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sifat-sifat kekurangan, termasuk melekatkan Allah pada unsur-unsur kemanusiaan, bahwa ada sosok manusia tertentu, figur tertentu yang kuasanya bisa menyamai Allah. Maka itu adalah bagian dari upaya kita untuk bertasbih ketika kita menyucikan Allah. Semua makhluk tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan, kita selesaikan di bagian surah Al-A'la. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca suratul Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.